warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hening Khairunisa dengan NIM E1R022108 dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil makalah saya mengenai penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan yang dimana kita harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang kita anut. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan yaitu menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama, seperti bersikap saling tenggang rasa, berani menegakkan keadilan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan yaitu menjaga rasa kesatuan dan persatuan. Contoh penerapannya yaitu sikap nasionalisme, patriotisme, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kerakyatan yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Juga mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan persoalan bersama. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara mengutamakan antara hak dan kewajiban dan perlakuan adil di segala bidang kehidupan. Selanjutnya yaitu penyebab penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Terdapat 2 faktor penyebab terjadinya penyimpangan, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Berdasarkan catatan Suyahman dalam pengembangan bahan ajar PPKN, diungkapkan bahwa faktor subjektif berasal dari sifat seseorang dalam menghadapi kenyataan. Sedangkan faktor objektif tersebut diantaranya, yang pertama, ketidaksanggupan mencerna norma-norma dan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, salah dalam proses belajar, misalnya sering membaca buku yang berlawanan dengan Pancasila. Yang ketiga, bingung untuk memutuskan antara mengikuti budaya dan struktur sosial atau mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, masuk ke dalam pergaulan yang salah. Dan yang kelima yaitu sering melihat berita yang tidak sesuai dengan Pancasila. Berikutnya dampak yang ditimbulkan dari penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Adapun dampak tersebut yaitu yang pertama, lunturnya jiwa patriotisme atau cinta tanah air. Yang kedua, hilangnya identitas bangsa dan negara akibat lunturnya budaya asli. Yang ketiga, rusaknya keturunan bangsa Indonesia di kemudian hari. Yang keempat, munculnya kesenjangan sosial karena persaingan ekonomi yang bebas. Dan yang terakhir, produk asli bangsa Indonesia akan lebih direndahkan dibandingkan dengan hasil produk impor karena rakyat Indonesia lebih bangga menggunakan barang negara lain. Selanjutnya yang terakhir, contoh penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh kasus yang bisa kita ambil yaitu kasus bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan terjadinya bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan ini terjadi di 3 gereja dan beberapa area kantor polisi yang menyebabkan beberapa korban. Perlakuan terorisme ini sangat jelas menyimpang beberapa nilai Pancasila, terutama nilai ketuhanan.
Dari kasus bom bunuh diri tersebut dikatakan bahwa alasan pelaku melakukan bom bunuh diri tersebut adalah berjihad. Hal tersebut sangat menyimpang pada sila pertama, yang mana menghilangkan nyawa seseorang walaupun alasannya adalah berjihad dan membela agama. Berikutnya sila kedua, contoh kasusnya adalah penggusuran rumah. Contoh nyata dari penyimpangan sila kedua yaitu melakukan penggusuran rumah warga miskin dan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah seperti memberi bantuan atau jaminan kepada rakyat miskin. Hal ini termasuk ketidakadilan pemerintah kepada rakyat miskin yang menyimpang nilai sila kedua. Selanjutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh kasusnya yaitu adanya organisasi Papua Merdeka atau kita kenal dengan sebutan OPM. OPM adalah sebuah gerakan nasional yang berdiri tahun 1965. Tujuan OPM adalah untuk memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri. Organisasi seperti ini menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia. Berikutnya untuk sila keempat, contoh kasusnya yaitu hukuman antara koruptor dengan pencuri kakao dan semangka. Dua tersangka atas kasus pencurian kakao semangka ditahan polisi selama 2 bulan dan terancam mendekam di penjara hingga 5 tahun. Sedangkan para pejabat yang memakan uang milik negara yang jumlahnya tidak sedikit hanya ditahan selama 1-2 tahun. Hal ironis seperti ini kerap terjadi di Indonesia yang notabene adalah negara hukum. Hal ini merupakan pelanggaran berat Pancasila. Yang terakhir yaitu sila kelima. Contoh kasusnya adalah pelajar putus sekolah. Dalam dunia pendidikan sering terjadi penyimpangan sila kelima seperti banyaknya anak putus sekolah dan menjadi anak jalanan atau bekerja hanya karena biaya pendidikan yang tidak bisa dikatakan murah. Walaupun saat ini terdapat bantuan dari pemerintah seperti mengurangi bahkan membebaskan biaya sekolah, tetapi kenyataannya pembagian tersebut tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.